Tidak ada angin, tidak ada hujan, Komisi Pemberantasan Korupsi tiba-tiba ingin menggelar forum khusus untuk 3 capres menyampaikan gagasan pemberantasan korupsi. Benarkah rencana KPK ini bertujuan untuk memperbaiki citra KPK yang tengah tercoreng akibat ulah Firly Bahuri? Dan seberapa efektifkah rencana ini? Inilah Top Review. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. Debat perdana calon presiden 2024 telah selesai diselenggarakan oleh KPU RI pada 12 Desember 2023. Namun salah satu tema debat yang membahas pemberantasan korupsi dirasakan sejumlah pihak relatif normatif dan tidak konkret. Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya menilai apa yang disampaikan Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak memiliki konsep jelas mengenai pemberantasan rasuah. Ketiga capres justru cenderung seperti terlibat debat kusir. Karena itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya berencana mengundang ketiga capres untuk berbicara pada forum khusus guna menyampaikan gagasan anti korupsi. Nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri. Bikin debat sendiri? Bukan debat ya, tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Oh, artinya akan mengundang para capres itu ke sini atau gimana, Pak? Kita akan mengundang, akan bikin forum sendiri khusus untuk isu anti korupsi. Menanggapi rencana tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku menyambut positif. Namun Anies juga menyentil KPK untuk berkomitmen dan menjaga etika soal pemberantasan korupsi. Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap. Boleh dicek aja, ada undangan yang kita nggak datang, selalu datang. Apalagi kalau yang mengundang adalah KPK. Dan kami berharap dengan begitu pimpinan KPK berkomitmen menjunjung tinggi etika. Jangan sampai pimpinan KPK tidak menjunjung tinggi etika. Bukan hanya taat hukum, taat kode etik KPK. Dan kalau ada debat itu saya berharap jadi kesempatan untuk masyarakat memberikan penilaian atas para calon terkait pemberantasan korupsi. Sementara, hingga kini belum ada respon dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait rencana KPK untuk mengundang ketiga Capres berbicara mengenai pemberantasan korupsi pada forum khusus. Sedangkan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga tidak mengiyakan ataupun menolak rencana KPK tersebut. Ganjar hanya menyampaikan bahwa selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia tidak korupsi. Ia pun mengajak lembaga anti rasuah untuk memberantas korupsi. Oh iya, kalau kita jelas 10 tahun kan kita jadi gubernur, mboten korupsi, mboten ngapusi. Itu pertunjukan yang paling jelas. Dan saya ajak KPK. Saya ajak KPK Korsubgah, saya membuat sekolah anti korupsi di
seluruh SMA, SMK termasuk pendidikan yang di bawah kabupaten kota dan 35 kabupaten kota, bupatinya, wali kotanya semua tanda tangan karena pencegahan itu nah, pendidikan. Rencana KPK yang ikut-ikutan membuat forum khusus untuk Capres mirip debat yang dilakukan KPU, dianggap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman, sebagai usaha untuk mengerek kepercayaan publik setelah Firly Bahuri menjadi tersangka pemerasan. Ditambah lagi, kolega Firly Alex Marwata malah membela Firly. Nah, ini bagian ikhtiar. Saya kan melihatnya Pak Nawawi, Pak Gubon, mungkin Pak Tana agak pasif, itu kan tiga pimpinan yang lumayan masih kita bisa harapkan. Kalau Pak Alex saya memang tidak bisa saya berharap itu. Karena apapun KPK mencoba membenahi dirinya sejak Pak Nawawi jadi ketua sementara. Dan kita beri kesempatan lah. Kan kalau malah tidak mengambil momen, ya justru lebih salah lagi. Jadi ini ya sama-sama bahwa pilpres kita seperti apa nantinya gitu, proses yang demokrasi ini akan teruji untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik yang dalam perspektif kita yang betul-betul akan memberantas korupsi secara konkret, bukan hanya di awang-awang atau retorika aja. Karena kemarin ya memang belum ada yang membumi, sehingga KPK merasa perlu ini satu memang mengambil momen untuk memperbaiki citranya. Kedua ya sambil akan membuat fakta integritas lah atau memaksa capres ini membuat janji-janji yang lebih konkret. Jadi tetap kita dukung, kita dorong untuk itu. Misalnya ini kan, yang pertama kan urusan RUU perampasan aset yang sejak 2008 tidak kelar-kelar. Nah, saya ingin dalam forum nanti di KPK itu, debat itu, semua capres akan menyatakan dirinya secara tegas akan membuat perpu, menyatakan dirinya akan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena kalau berharap di pengesahan DPR kan tidak mungkin. Periode sekarang apalagi periode depan rasanya nggak mungkin. Nah, itu supaya capres kita itu berjanji akan membuat perpu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset itu. Jadi dengan demikian akan menjadi sesuatu yang lebih konkret. Kalau nanti semua calon presiden itu akhirnya berani kita paksa seperti itu oleh KPK atau kita semua, maka nanti ke depannya semua capres tidak bisa berpikir lagi untuk tidak menjadikan perpu. Karena kalau berharap DPR nggak cukup. Itu yang utama itu. Hanya saja, upaya KPK memperbaiki citra dan kepercayaan publik yang tercoreng lewat forum khusus adu gagasan Capres terkait pemberantasan korupsi, jangan sampai membuat kepercayaan publik kembali berkurang di era kepemimpinan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango karena minimnya kinerja substantif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.